Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astria Cindiawati dengan NIM 2207495. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi dan pengertian dari hukum adat. Hukum adat ini sendiri merupakan hukum kebiasaan yang tidak tertulis namun memiliki akibat hukum atau sanksi jika dilanggar. Nah, hukum adat ini biasanya berupa resapan dari kesusilaan dalam bermasyarakat, kaidah-kaidah yang diakui oleh masyarakat, ditaati serta terdapat sanksi jika dilanggar. Hukum adat ini biasanya mencerminkan mengenai perilaku dan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Mr. Z. van Vollenhoven pada tahun 1928, hukum adat merupakan hukum dan kesusilaan dalam bermasyarakat. Nah, istilah adat recht atau hukum adat ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Snoek Hargroene dan dikembangkan oleh van Vollenhoven. Menurut Mr. van Vollenhoven, definisi dari hukum adat ini yaitu hukum adat merupakan segala tingkah laku positif yang harus ditaati oleh bumi putra maupun timur asing yang terdapat sanksi dan dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan. Jadi, hukum adat ini merupakan hukum yang tidak bersumber dari pemerintah ataupun adik kuasa lainnya. Namun, disadari atau tidak, hukum ini bersifat memaksa seperti hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum adat merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis yang dimunculkan secara tidak langsung oleh masyarakat, berlaku untuk masyarakat serta ditaati oleh masyarakat. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem perkawinan hukum adat yang ada di Indonesia. Terdiri dari 3. Yang pertama itu ada edogami. Jadi edogami ini sistem perkawinan atau pernikahan di mana anggota laki-lakinya itu dan perempuan yang masih dalam ikatan keluarga gitu. Nah, di dalam edogami ini ada yang namanya anggota gezin. Anggota gezin itu adalah anak-anak yang berasal dari Jawa dan Madura, di mana mereka ini tuh bebas untuk menikah dengan siapa saja. Contohnya itu kayak di Toraja, dia tuh masih menggunakan sistem seperti ini. Nah, yang kedua itu ada sistem eksogami. Sistem eksogami ini kita itu diwajibkan untuk menikah atau melakukan perkawinan dengan orang yang ada di luar suku. Nah, contohnya ini tuh banyak ditemui di daerah Tapanuli, Alas, Minangkabau. Dan yang terakhir itu yang ketiga, itu namanya sistem eleuterogami. Kalau sistem ini tuh tidak ada larangan-larangan ataupun tidak ada batasan-batasan yang ada pada sistem edogami dan eksogami. Tapi dia itu menganut dari sistem menggunakan larangan yang berasal dari garis keturunan seperti ibu, ayah, nenek, terus ada anak kandung, cucu, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya itu kalau sistem ini masih diterapin di daerah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endai Nur Rohmah dengan NIM 2210084. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri dan sifat-sifat hukum adat. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu hukum adat tidak tertulis. Kenapa sih kok bisa tidak tertulis? Karena memang ternyata hukum adat tersebut tidak tercatat dalam hukum. Nah, untuk yang kedua, asas-asas dalam hukum adat itu merupakan asas kehidupan masyarakat daerah tersebut. Jadi sesuai dengan kehidupan, keseharian, kepribadian masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Untuk yang ketiga, asas-asas tersebut ternyata berbentuk pepatah. Kenapa sih kok bisa berbentuk pepatah? Karena agar masyarakat tersebut dapat memahami dengan baik tentang apa saja larangan dan anjuran yang dianjurkan oleh kepala adat. Nah, untuk yang selanjutnya, kepala adat itu sangat dimungkinkan untuk ikut campur dalam permasalahan masyarakatnya. Jadi, permasalahan masyarakat itu tidak akan terlepas dari ikut campur tangan kepala adat tersebut.
Nah, untuk sifat-sifat hukum adat tersebut, yaitu salah satunya bersifat tradisional di mana masyarakat sangat tertutup dan tidak menerima budaya asing atau budaya luar sehingga mereka masih bersifat tradisional. Untuk yang selanjutnya, sifat-sifat hukum adat juga ternyata bersifat luwes dan bersifat dinamis. Saya Nasyoalil Fadila dengan NIM 2204080. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hukum adat. Nah, unsur hukum adat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada unsur material, yaitu kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang atau sebuah rangkaian perbuatan yang sama. Yang kedua yaitu ada unsur intelektual. Unsur intelektual ini yaitu kebiasaan yang harus dilakukan karena adanya keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat yang melekat dalam unsur-unsur hukum adat. Yang pertama yaitu ada kebersamaan, yang kedua bersifat religius atau magis, bersifat konkret atau nyata, dan yang terakhir bersifat kontan atau tunai. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kebersamaan. Nah, kebersamaan itu dapat diartikan sebagai mengutamakan ikatan kemasyarakatan yang erat. Kalau yang sifat magis atau religius itu adanya kesatuan antara lahir dan batin, percaya adanya kekuatan gaib dan menjaga alam semesta agar keseimbangannya tidak terganggu. Jika terganggu harus dipulihkan dengan ritual tertentu. Yang ketiga yaitu ada konkret adalah hukum adat yang sangat memperhatikan hubungan-hubungan hukum yang nyata dan jelas. Dan yang terakhir yaitu ada kontan atau pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban yang dilakukan pada saat yang bersamaan agar menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Rahmalia Salsabila dengan NIM 2206208. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar berlakunya hukum adat. Hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui pasal 131 ayat 6 IS yang menyatakan bahwa hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia. Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat 6 ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan dengan NIM 2206964. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan kekuatan hukum adat. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ini termasuk tingkah laku. Mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sehingga sesuatu yang patut itu kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah ada yang menjadi adat, ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada atau tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Tanpa perubahan sikap dan sifat ke arah yang diperlukan, maka segala pembangunan dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya. Kelebihan ataupun kekuatan hukum adat yakni diantaranya bersifat fleksibel, yakni mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau keadaan.
Perubahannya pun tidak memerlukan tata cara tertentu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Haidar Aroya dengan NIM 2205770. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan hukum adat. Tetapi sebelumnya saya akan menambahkan sedikit saja tentang apa itu hukum adat. Jadi, hukum adat adalah hukum yang sifatnya tidak tertulis karena hanya ada di kalangan tertentu dan tidak berdasarkan hukum yang ada di dalam negara. Hukum ini berdasarkan dari hukum lisan yang turun-temurun dari generasi ke generasi dengan mencakup berbagai bidang yang berdasarkan hak dan kewajiban seperti perkawinan, warisan, suksesi, dan sebagainya. Nah, langsung saja, yang menjadi kelemahan hukum adat yaitu akan susah dikenali dan diidentifikasi karena sulitnya ditemukan kembali hukum tersebut. Tidak memiliki dikodifikasi dan komplikasi. Akan susah untuk dibakukan karena memiliki bentuk serta format yang tertentu dan kurang memberi jaminan terhadap hukum. Perkenalkan, nama saya Khadijah Syafullah dengan NIM 2200389. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku di masyarakat secara tidak tertulis namun bersifat memaksa. Nah, biasanya bersifat kesusilaan. Hukum adat tersebut juga merupakan kebiasaan yang diulang-ulang atau sebuah rangkaian yang diturun-temurunkan dari nenek moyang kepada kita sampai saat ini. Nah, ada dari beberapa daerah yang mempunyai hukum-hukum adat tertentu. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.